Pagi hari ini damai sejahtera menyertai kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari ini, buat hari yang Kau berikan bagi kami. Jika hari ini kami boleh hadir, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, kami boleh masuk dalam sahabat-Mu Tuhan. Itu semuanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami, dan kami mau masuk lebih dalam, merasakan kasih-Mu, merasakan jamahan-Mu, menaikkan segala ucapan dan korban syukur kami, karena kami merasakan betapa pemeliharaan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terimalah persembahan kami, terimalah setiap pujian, setiap ucapan syukur kami yang pagi hari kami naikkan di hadapan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Terjadi
gandul Gusti Yesus. Amin. Tahun 2024 ini apapun yang terjadi, yuk tetap gandul Gusti. Percaya Dia Immanuel, Allah yang beserta kita dalam hidup kita. Pengharapanmu, pengharapan kita tahun ini taruh di hadapan Dia. Sebab Tuhan kolam pengharapan yang bisa dipercaya dan tidak pernah terlambat pertolongannya. Yesus, Tuhan, kolam pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus.
firman-Mu yang bertema hidup untuk hidup ya Bapa. Untuk itu pakailah hamba-Mu yang hina-hina ini ya Bapa, agar dia dapat menyampaikan firman-Mu yang begitu agung, begitu mendidik kami, agar kami tahu hidup kami untuk kehidupan kemudian. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, supaya kami telah siap mendengarkan sabda-Mu. Kita bisa mendengarkan sabda Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, mimbar yang benar, mimbar yang benar bukan mengajar kita bagaimana mengatasi hidup ini, maka hidup kita itu dipelihara Tuhan. Maka Bapak Ibu juga pasti tidak ragu bahwa kehidupan kita itu pasti Tuhan mencukupi. Pengertian percaya adalah bagaimana kita menyerahkan hidup kita itu kepada Tuhan. Baik kehidupan mantan kita, baik kehidupan masa depan kita, kita serahkan semuanya. Nah, kalau kejadian demi kejadian yang kita lihat waktu Yesus melayani, Yesus tidak pernah ngomong kepada murid-muridnya, engkau yang tidak percaya. Tapi Yesus selalu mengungkap, engkau yang kurang percaya. Hai engkau yang kurang percaya. Langkah hidup kita yang awal sebetulnya harus berumus pada Matius 6 ayat 33. Tolong ditayangkan, yang menjelaskan kepada kita, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mestinya ayat ini itu menjadi dasar. Jadi kalau kita melayani Tuhan, pasti mereka mengikuti. Bukan kita datang cari berkat baru Tuhan di belakang. Yang artinya kalau Bapak Ibu melayani Tuhan dengan segenap hati, percayalah satu hal kamu, engkau pasti dipelihara Tuhan. Amin. Kalau dipelihara Tuhan, maka harus sesuai dengan polanya Tuhan, bukan keinginan kita. Nah, Pak bayangkan banyak mimbar yang salah. Kalau engkau tuai, engkau akan nanti kalau engkau menabur, maka engkau akan menuai 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, itu kan tuaian firman, bukan tuaian ayat. Ini saya sedang berbicara mimbar yang salah. Pak bayangkan, masa gak jelas dalam Matius 6 ayat 20 19 mengatakan kita nggak boleh kumpul harta di bumi. Berarti ya nggak perlu. Maka ayat yang 20 mengajak kita kumpulkanlah harta di surga. Kalau ayat 19 mengatakan jangan kumpul harta di bumi, lalu mimbar merangsang kita untuk mengumpulkan harta di bumi. Dengan kebaik, Bapak Ibu sedang dikawal, dibantai untuk mencintai dunia dan pada akhirnya neraka. Akhirnya neraka. Kita sekelas kita saja harus bagaimana melepaskan kekayaan. Kita punya, enggak punya. Dan itu bukan bicara 1-2 orang. Bapak Ibu tahu tutusmu semua staff. Dan mereka melihat gaya hidup saya kayak apa. Bayangkan kalau hidup saya tidak sesuai dengan apa yang saya hormatkan, mereka tinggalkan saya, Pak Bu. Karena di lingkungan pekerjaan itu orang-orang yang cerdas. Ada general manager, ada manager,
tata lena yang benar. Pak bayangkan, kalau mimbar bisa membuat orang kaya, mimbar bisa menyelesaikan persoalanmu yang duniawi tadi. Kita kalah dengan orang dunia, Pak. Orang dunia tanpa Yesus dan dia tidak percaya Allah bisa menciptakan mobil termewah orang Jerman, konsumsi orang China yang masih belum kenal Yesus sebagai juru selamat, menguasai itu produk bawang putih seluruh dunia. Sampai-sampai saya berkata, Pak, kalau you tidak mengerti dagang, jangan mau di atas mimbar. Jangan membuat jemaat terbawa emosi. Jadi menganggap mimbar, kasih perpuluhan yang banyak, nanti akan dibalas. Apa anti perpuluhan? Tidak. Semua kita sampai sudah berpikir, semua yang kita punya itu titipan Tuhan. Selama berapa tahun? 80 tahun, 90 tahun, kita pasti pulang. Jadi keangkuhan hidup dengan materi sudah tidak ada. Jadi ada apa Tuhan kalau mensok saya kaya, tidak usah dengan dia. Tapi kalau perilakunya sesuai dengan kehendak Tuhan, ikuti jejaknya dia. Amin. Kita sudah harus cerdas. Kalau Bapak Ibu nggak cerdas, buat apa Pak saya diundang? Kalau Bapak Ibu tidak mau berubah, buat apa saya harus berteriak-teriak? Yang paling mencekam, mari kita lihat Wahyu 20 ayat yang ke-15 saja. Sebab ini saya mau banyak untuk briefing, sebetulnya 11 sampai 15. Saya ambil yang 15, Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Oke? Lalu diadili berdasarkan apa? Bukan berdasarkan kita beriman, Pak Bu. Itu di ayat yang di atas tuh. Bukan berdasarkan berapa kali Bapak Ibu ke gereja, tapi berdasarkan perbuatan. Saya beritahu ke teman-teman, khotbah di tempat kami tidak perlu dialog, semua paham. Tapi kalau hidup Anda tidak bisa mencermin, tidak laku. Artinya firman itu harus hidup. Kalau di sini gampang. Saya khotbah 1 jam, saya pulang, Bapak Ibu nggak bisa kelihatan hidup saya sehari-hari. Tapi coba Bu Tantri, khotbah selesai, kalau ada jemaat yang bekerja di sini, seluruh perilakunya dia, ini sesuai nggak dengan apa yang dia khotbahkan? Itulah tempat kami. Saya berkhotbah di atas 300 orang lebih. Itu bukan apa-apa. Setelah Senin sampai Sabtu kembali, 10 sampai 12 jam mereka lihat kehidupan saya. Sesuai nggak dengan firman? Perkataan, perbuatan sesuai nggak? Kalau tidak sesuai, mereka tinggalkan kita. Lalu teman itu tanya, kalau gitu mau khotbah apa dong? Karakter. Apa ya Bapak Ibu? Mengapa ada yang lain yang tidak datang? Gampang. Mereka lihat perbedaan. Ada yang berkata begini, Papa beda kalau di gereja. Gereja Papa lembut, di rumah Papa kasar. Selesai. Mama di gereja sangat ramah, tidak cerewet, di rumah cerewet. Anak-anak mau bertobat gimana?
saya utarakan itu betul. Jadi Pak, kalau dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan dalam lautan api, dan itulah kematian yang kedua. Selesai Pak. Selesai. Itu kekal. Dan kita mau lama-lama di situ. 2 hari yang lalu, hari Jumat, karena bertengkar Pak, ada yang minum obat. Semua obat diminum, overdosis, bawa ke rumah sakit Pak. Saya jam 12 malam ditelepon, lalu diberitahu bahwa nama titik-titik masuk rumah sakit. Saya datang jam 12 malam. Waktu saya datang sudah infus, dan mereka ngomong sudah disedot itu semua cairan melalui hidung. Selesai. Itu bukan masalah Pak. Yang jadi masalah, saya pegang ininya. Atau roja sudah masuk. Ini di ruang IGD. Saya pegang terus. Tidak mungkin dalam ruang IGD Pak kita teriak, keluar dalam nama Yesus, keluar, keluar. Dalam hati. Dan terakhir dia pegang ini dengan keras, rohnya pergi. Kalau Bapak Ibu tanya, punya pengalaman, mengapa ada orang coba bunuh diri, dia ulangi terus, karena roh jahat belum dibebaskan. Begitu Bapak Ibu mau menghabisi nyawa, itu iblis yang senang, ini menjadi warga kerajaan kita. Terus begitu lolos dia datang lagi, makanya harus dikeluarkan. Dan yang terakhir di daerah sini, dia meronta-ronta dan selesai. Hari Sabtu saya kembali. Saya suruh staf saya ngecek suami istri, suaminya sudah menulang istrinya. Kalau kejadian begini, maka Bapak Ibu harus paham-pahamnya bahwa neraka itu nyata. Waktu Papa umur 79, saya bilang tahun ini terakhir. Kalau Papa hari ini merayakan ulang tahun, Papa tidak terima Yesus, percuma saya. Saya berhenti jadi pendeta, juga saya duka. Bapak Ibu tahu, waktu ulang tahun, lalu ada ibadah, Papa ditantang, mau nggak terima Yesus? Semua bukan senang Pak, berderai dari mata Bapak Ibu penyanyi. Mulai dari kelas pembantu sampai susternya Papa nangis. Karyawan yang hadir itu nangis semua. Lalu ditantang sama pendeta, Papa mau? Adik saya bilang, Pak, terima Yesus. Bentuk dari terima Yesus Papa dibaptis. Setelah itu Pak, nanti pasti kita ketemu di Firdaus. Kalau Bapak tidak terima Yesus, kita berpisah untuk selama-lamanya. Air mata dari air mata jatuh. Papa saudara yang keras. Setelah firman, Papa bilang, saya mau terima Yesus. Itu tepuk tangan itu, aduh, bukan seperti itu. Panjang. Keadaan Papa gimana? Masih diselam. Saat itu juga ada anak tua dipercaya. Sebelum dipercik, pendeta doa dan Papa menurut apa yang didoakan oleh pendeta itu, dan Papa mau sampai dengan kalimat amin. Setelah itu pengembalaan di mana? Melalui YouTube. YouTube yang mana? Ya yang bisa bahasa Mandarin atau Indonesia. Putar itu, Papa lihat yang hari.
Kalau sampai papa terakhir pulang setahun yang lalu, papa sudah terima Tuhan Yesus. Jadi kalau dia mati, itu harus seperti itu. Tantangan kedua itu apa? Karyawan yang tutusku itu 350 orang. Mungkin firman ditaburkan 5% dia percaya mau hidup sungguh-sungguh, atau 10%. Itu tantangan hidup saya. Bayarannya apa? Perbuatan saya harus baik. Firman harus mengalahkan dunia. Mereka yang asal-asalan hidup sama gue, berubah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlihat dari mana? Tempat kerja sudah tidak ada kriminal. Di rumah pun aman-aman saja. Yang suka tempelin istri berubah. Istri yang suka menyolong uangnya suami berubah. Kita lihat. Faktanya mana? Nanti ibadah di subuh hari Sabtu, mereka bawa anak, bawa suami datang ke ibadah raya dari jam 10 sampai jam 5 sore. Bapak Ibu tanya, sudah ada? Sudah. Banyak, tidak sedikit. Itu menjadi pergumulan. Kalau suami istri anak 350, semua ke sana, cuma jadi 700. Belum tambah lagi pada yang biasa. Bapak Ibu bilang berat, itulah salib saya. Dalam penghayatan. Belum lagi ditambah di sini. Masa Bapak Ibu nggak percaya? Firman macam begini, masa Bapak Ibu kurang percaya? Engkau bilang nggak asik Pak. Nggak asik bagaimana? Bapak Ibu nanti di langit baru, dia baru, itu baru Bapak Ibu asik. Percaya saya Pak. Amin. Selama memasuki langit baru, bumi baru, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Itulah Engkau Tuhan. Engkau tidak mau satupun yang tersesat. Engkau tidak mau satupun yang binasa ya Tuhan Yesus. Engkau mau semuanya diselamatkan ya Bapa. Engkau mau jemaat yang ada di tempat sini dapat hidup mereka sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hamba terbatas, tapi hamba tahu satu hal, Engkau tidak pernah terbatas. Lihat jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Engkau tahu keluarga, lepas keluarga, mereka penuh dengan masalah, dan Engkau menganggap masalah itu kecil. Firman pada pagi hari ini telah menggugah mereka agar tujuan mereka yang sederhana. Hari ini mereka hidup dan mereka melewati nanti suatu saat seperti mati, dan mereka harus hidup bersama-sama dengan Engkau. Oh Tuhan, sayangilah jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Kadang-kadang pengetahuan mereka terbatas, tapi hamba tahu Engkau adalah Allah yang belas kasihan berlimpah. Lihat mereka ya Tuhan Yesus. Apabila mereka disakiti oleh sesama, berilah kekuatan bagi mereka. Bangun hati mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka kuat menghadapi hidup ini. Oh hamba mohon, berikanlah mereka kekuatan agar mereka tidak menjual Engkau. Mereka tidak akan menyalibkan Engkau yang kedua kali. Mereka tidak akan menyangkal Engkau, tapi mereka berpengharapan teguh kepada Engkau yang hari ini sakit ya Tuhan Yesus. Mereka tahu Engkau adalah tabib. Mereka pun sudah mendengar dari Injil-Injil-Mu. Engkau adalah sumber kesembuhan. Hamba mohon, sembuhkan mereka ya Tuhan Yesus. Pada hari ini mungkin dari jemaat-Mu ada kesulitan keuangan. Engkau adalah sumber berkat. Peliharalah mereka dengan kekuatan-Mu ya Bapa di sisa hidup mereka. Kami mohon belas kasihan-Mu mau turun pada jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Senantiasa melihat mereka
Mereka sudah sulit, Bapak. Mereka menjalani hidup ini sudah berpuluh-puluh tahun. Biarlah pada pagi hari ini mereka dapat kelegaan dan pengharapan mereka penuh. Pengharapan mereka adalah kepada Engkau yang Engkau telah sediakan. Dan beri kami baru iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga tak lupa berdoa bagi gereja ini ya Bapak. Berikan hikmat atau marifat kepada gembala dan ibu gembala yang ada di tempat ini ya Bapak. Kepada majelis, atau lihat mereka bukan saja jadi majelis, tapi Abang tak mau membuka pola pikir mereka, tanggung jawab mereka kepada jemaat yang ada di tempat ini. Berkati juga penata layan yang telah melayani Engkau berpuluh-puluh tahun. Biarlah mereka menyadari satu hal, melayani bukan jaminan ketemu Engkau, tapi melayani dengan segenap hati, dengan hati yang tulus. Itulah kunci bertemu dengan Engkau. Berikanlah hati mereka seperti itu ya Bapak. Hati yang Kau ingini ya Bapak. Dan pada saat ini ampunilah segala-segalanya ya Bapak. Engkau mau memperbaharui mereka dari hari ke hari ya Bapak. Bungkus mereka semua, penata layan, gembala beserta jemaatmu dengan firman yang tulus, firman yang benar, yaitu Injil keselamatan ya Bapak. Sehingga pola pikir mereka hanya satu, keselamatan, hidup kekal, keselamatan, hidup kekal. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba naikkan doa ini kepada Bapa Yesus. Hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan hamba beralaskan doa ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita yang sudah berdoa, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapak. Tuhan kasih berikan waktu kesempatan buat kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ini suatu kesempatan yang indah buat kami, agar kesempatan ini agar kami dapat bergunakan sebaik mungkin seluruh supaya waktu yang Tuhan berikan buat kami tidak kami sia-siakan begitu saja. Terima kasih Tuhan waktu ini yang Tuhan berikan buat kami, karena waktu ini sangat berharga buat kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Hamba-Mu di pagi hari ini. Agar lewat firman ini kami dikuatkan, kami diberkati oleh firman, supaya lewat firman ini hidup kami diubah oleh Tuhan. Ubahlah hidup kami Tuhan, ubahlah sikap kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, agar seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah selesai mendapatkan firman Tuhan. Engkau tahu dalam kerinduan pergumulan ya Tuhan. Berkati kesehatan ya Tuhan. Berkati seluruh keluarga. Berkati istri. Berkati hamba-Mu, Kau berikan umur panjang Tuhan. Berkati Tuhan usaha pekerjaan, apapun yang dikerjakan, uang menjadi berhasil.
agar lewat pelayanannya semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terlebih jemaat yang dilayani di Ampun, jadikanlah jemaat menjadi jemaat yang setia, taat dan tahu akan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Berkatilah Tuhan persembahan kami, berkati setiap tangan kami yang akan mempersembahkan kepada-Mu, agar persembahan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan tangan kami yang sudah dapat memberi, berkati tangan orang yang tidak dapat memberi Tuhan, agar persembahan kami ini Tuhan dapat dipergunakan untuk bekerja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bagi pelayan Tuhan, persilakan.